kelapa hijau asli, dan 808 mg elektrolit. Tyson Coco Boost, bikin lo on terus! Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kejaksaan Agung membuka babak baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina KKKS periode 2018-2023. Pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid ditetapkan jadi tersangka menyusul anaknya Muhammad Keri Andrianto Riza yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023. Riza Khalid disebut melakukan permufakatan jahat berupa intervensi pembuatan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Riza juga menghapus klausul skema kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak. Riza telah dipanggil 3 kali oleh penyidik Kejagung, namun tak pernah hadir, diduga Riza Khalid berada di Singapura. Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah mengambil langkah-langkah. Pada Februari 2025 lalu, Kejaksaan Agung menyita uang tunai 883 juta rupiah dan 1.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,5 juta rupiah saat menggeledah rumah di kawasan Kebayoran Baru milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Sebelumnya, Muhammad Keri Andrianto Riza, anak dari Riza Khalid, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga. PT Orbit Terminal Merak, depo BBM yang digeledah Kejaksaan Agung adalah milik Muhammad Keri Andrianto Riza yang menjadi tempat blending BBM RON 92 dan RON yang lebih rendah untuk dijual seharga RON 92. Perbuatan tersangka menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat. Untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Meski sudah jadi tersangka, Riza Khalid belum ditahan karena statusnya buron dan diduga melarikan diri ke Singapura. Kejagung telah bekerja sama dengan Kejaksaan RI di Singapura untuk memburu Riza Khalid. Tim Liputan Kompas TV. Kejaksaan Agung tengah memburu Riza Khalid, tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang kini diduga tengah berada di Singapura. Apa yang kemudian bisa jadi kendala dalam mengejar seorang Riza Khalid? Kita bahas petang ini bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang, Mas Zainur dengan Maidop. Selamat sore, Mbak Maidov. Anda membaca seberapa besar peran Riza Khalid dalam kasus ini, Mas Zainur? Ya, saya justru melihatnya Riza Khalid ini sebagai pemain utama ya, bukan Keri anaknya begitu ya. Memang yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan adalah Keri, anak Riza Khalid. Tetapi sebenarnya Riza Khalid ini kan pemain lama, Mbak. Bahkan dari kasus Petral di tahun 2015, itu Riza Khalid sudah ada di center, di tengah-tengah persoalan. Tetapi kemudian ketika berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk di tahun 2018, ketika KPK menangani kasus Petral, justru Riza Khalid ini lolos dari jeratan hukum. Bahkan kasus di KPK sampai saat ini mandek. Nah, kemudian ketika sekarang Kejaksaan menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka, ini apapun itu merupakan satu bentuk kemajuan. Meskipun kita tahu ya, ini tidak akan mudah ke depan, Mbak Maidov. Kenapa? Karena posisi Riza Khalid berada di luar negeri, berada di Singapura. Tentu bukan hal yang mudah untuk menangkapnya, mengekstradisinya, dan menghadapkannya ke muka sidang. Tetapi setidak-tidaknya ini merupakan satu bentuk kemajuan yang pertama untuk bisa mengungkap ya
kasus-kasus korupsi di Pertamina dan anak perusahaannya, termasuk di Pertamina Patraniaga. Dalam konteks ini adalah kasus blending RON 88 dengan RON 90 dan 92, dan juga kasus-kasus lain terkait dulu di Petral, Mbak Maidoff. Oke. Anda melihat seberapa serius Kejagung mengejar Riza Khalid sampai ke Singapura? Ini harus cepat ya. Kenapa? Karena kan orang itu bisa berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, Pak Maidoff. Indonesia harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada otoritas Singapura agar otoritas Singapura bisa segera melakukan penahanan. Kalau tidak ditahan oleh otoritas Singapura, maka seseorang yang sedang berkunjung di Singapura bisa dengan mudahnya pergi ke negara lain, ke negara lanjutan, apakah misalnya ke Eropa atau ke Afrika atau ke Amerika Selatan misalnya, itu akan semakin susah untuk ditangkap. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus segera mengirim permintaan untuk ekstradisi bekerja sama dengan Central Authority, yaitu Kementerian Hukum, ke pemerintah otoritas Singapura. Oleh karena itu, ini harus segera disusun ya permohonannya, permintaannya, bahwa Riza Khalid ini diduga melakukan satu tindak pidana korupsi, dilengkapi dengan alat-alat bukti yang dimiliki oleh Kejaksaan, kemudian nanti dengan surat dari Jaksa Agung, kemudian dikirimkan kepada Kementerian Hukum meminta kepada Singapura untuk segera menahan. Nah, nanti akan dilakukan proses di internal otoritas Singapura, Mbak Maidoff, yaitu akan dinilai oleh badan peradilannya apakah permohonan ekstradisinya itu beralasan menurut hukum, apakah syarat-syarat formil materialnya terpenuhi atau tidak. Tetapi memang ini harus cepat, harus segera, karena ini sangat besar risikonya Riza Khalid loncat lagi ke negara lain, Pak Maidoff. Itu juga berkaca pada kasus-kasus buron warga negara Indonesia lainnya yang juga mungkin ditangani oleh penegak hukum lainnya, contohnya di KPK, Paulus Thanos dari tahun 2019, kemudian juga baru bisa diekstradisi pada tahun 2025, butuh waktu 6 tahun. Ini yang kemudian bisa jadi catatan ya bagi Kejaksaan Agung, kalau serius untuk mengejar Riza Khalid sampai ke Singapura. Iya, Mbak Maidoff. Kalau Paulus Thanos itu posisinya ditahan oleh otoritas Singapura. Riza Khalid sampai sekarang kan belum ditahan oleh Singapura gitu ya. Itu pun Paulus Thanos bukan hal mudah, saat ini sedang berlangsung proses persidangan di Singapura untuk menentukan apakah permohonan pemerintah Indonesia itu sesuai dengan perjanjian kerjasama ekstradisi yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Oleh karena itu sekali lagi, ini sangat butuh kerja cepat agar Riza Khalid bisa ditahan oleh pemerintah Singapura. Nanti Indonesia bisa memohon untuk ekstradisi. Itu pun akan dinilai dulu oleh pengadilannya apakah beralasan menurut hukum atau tidak. Nah, nanti kalau sudah berhasil dipulangkan ke Indonesia, maka Riza Khalid harus dihadapkan ke muka sidang agar apa? Agar sangkaan dari kejaksaan itu bisa dibuktikan di depan meja hijau. Itu akan sangat mendukung upaya untuk membersihkan bisnis minyak dan gas bumi kita yang selama ini istilahnya terlalu banyak belut listrik, terlalu banyak pemburu rente yang bermain dengan cara-cara kotor termasuk menggunakan cara-cara korup. Nah, ini yang sangat penting agar apa? Agar ini tidak berhenti pada persen, tetapi harapannya dengan penetapan Riza Khalid sebagai tersangka ini akan terungkap nih Mbak Maidoff. Selama ini bagaimana sih korupsi di bisnis minyak dan gas bumi itu berlangsung, dan harapannya juga yang terakhir dari saya, jangan sampai juga Mbak Maidoff ini sekadar ganti pemain, ya ini harus menjadi tonggak untuk reformasi di oil and gas kita agar ya sektor yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak ini bisa dikelola dengan tata kelola yang bebas dari korupsi yang akan bisa menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, Mbak Maidoff. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman. Sehat selalu, Mas Zainur. Sama-sama, Mbak. Usai jeda saudara, sesaat lagi Kompas Petang kembali dengan informasi kasus kematian diplomat Kemlu mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.